Salam bahagia, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Pada kesempatan ini saya ingin melanjut lagi kita berbicara terkait dengan pajak, di mana pajak ini menjadi salah satu hal yang sangat populer atau satu hal yang sangat sensitif ketika di masa pandemi ini. Persoalan pajak juga menjadi sesuatu hal yang suatu hal yang sangat kompleks ya. Pajak sebagai salah satu pungutan wajib yang dapat dipaksakan dan kontraprestasi tidak langsung yang mana dilakukan oleh negara sebagai fiskus negara memungut pajak kepada warga negaranya atau kepada wajib pajaknya. Nah, pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita Ariana, ya, saudara Ariana sebagai seorang advokat, kemudian ada saudara Angga, ya, adalah seorang konsultan pajak ya, bersertifikat, gitu ya. Nah, jadi prinsipnya kita ingin membahas satu hal tetapi sangat prinsipil, ya, sangat prinsip, adalah mungkin dengan istilah yang sering kita dengar, istilahnya tatbestan. Ya. Mungkin masih asing ya, tatbestan. Jadi pada prinsipnya tatbestan itulah kita berbicara objek pajak. Jadi objek pajak itu bisa timbul atau ada karena perbuatan, karena ada peristiwa, dan karena adanya suatu keadaan tertentu. Jadi kalau kita berbicara adanya suatu perbuatan, ya ada sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, misalnya jual beli, itu ada perbuatan hukum ya. Kemudian kita juga mengenal ada peristiwa. Ya, peristiwa itu sesuatu hal yang mungkin kadang kita tidak bisa duga. Adanya kematian, kemudian peristiwa itu pun menimbulkan adanya warisan yang terluang. Jadi ada proses warisan. Kemudian yang terakhir adalah keadaan. Adanya suatu keadaan. Contoh saja misalnya Ariana, karena keadaan ekonomi yang bagus sehingga dia punya hotel, dia punya restoran. Nah, jadi Astungkaro ya. Nah, jadi keadaan itulah ya yang menyebabkan yang oleh undang-undang gitu, yang oleh undang-undang merupakan objek pajak. Sehingga jika terpenuhi semua objek, subjek, hingga akhirnya Ariana menjadi seorang wajib pajak. Nah, sementara itu dulu pembukaan dari saya, mungkin saya awali dulu kita bercakap-cakap dengan advokat kondang kita, saudara Ariana. Saudara Ariana pasti sudah banyak menggeluti persoalan-persoalan hukum ataupun kasus-kasus hukum selama ini yang terjadi. Nah, mungkin jika kita berbicara tatbestan, mungkin kira-kira saudara Ariana bisa memberikan pandangan sedikit pada masyarakat bagaimana sebenarnya dalam praktek kenapa sampai akhirnya timbul hutang pajak, hingga akhirnya kenapa hanya sekedar perbuatan hukum, peristiwa hukum, keadaan itu bisa menjadi objek pajak. Oke, silakan saudara Ariana. Yang pertama berkaitan dengan peristiwa seperti itu. Kalau peristiwa itu kan suatu kejadian yang mungkin akan menimbulkan akibat hukum, sehingga peristiwa yang menjadi suatu akibat hukum, peristiwa-peristiwa itu yang menjadi suatu perbuatan hukum nanti akan menimbulkan akibat hukum juga. Kalau berkaitan dengan pajak itu, saya kira setiap orang gitu yang melakukan peristiwa, apalagi kalau di perdata misalnya ada sewa menyewa gitu ya, contohnya dalam praktek sewa menyewa suatu misalnya ruko, ya pasti akan menimbulkan konsekuensi hukum atau akibat hukum, ya salah satunya adalah pajak gitu. Kalau dalam praktek sih biasanya seperti itu. Jadi objek yang disewakan objeknya itu sebagai warga negara ya harus taat pada pajak kan gitu. Jadi ada perbuatan hukum, sewa menyewa, ada perbuatan hukum. Kalau jual beli? Kalau jual beli kan ada pajak penjual, gitu.
ada pajak penjual, kemudian ada juga pajak pembeli yang harus. Nah itu nominalnya berbeda tergantung objek atau objek jual beli. Di suatu objek jual beli itu daerahnya apa, bisa lebih. Contoh kita konkretkan saja, Dan ya. Kita konkretkan saja jual beli hak milik atas tanah. SHM. Ya. Coba bisa mungkin berikan pandangan kira-kira tadi artinya dengan adanya suatu perbuatan hukum itu menimbulkan yang namanya hutang pajak atau menimbulkan bahwa itu merupakan objek pajak gitu ya. Ada yang beli dan ada yang jual. Kira-kira gimana bedanya? Jadi kalau pajak penjual kan PPh. Ya, pajak penghasilan. Kemudian yang di pembeli kena BPHTB. Kalau masalah. Nah, kemudian jika sudah jadi ketika sebelum transaksi semua pajak itu harus diselesaikan terlebih dahulu, baru terjadi jadi proses jual beli itu bisa terlaksana gitu. Jadi kelihatan nanti jika PPh-nya tidak terbayarkan sehingga transaksi itu tidak akan terjadi. Gitu. Maka kalau di sini peran pejabat negara dalam hal ini mungkin notaris atau PPAT, di sana berperan juga untuk ini kan kadang-kadang fasilitasi. Ya, kadang-kadang kan si penjual sudah terima uang, nah kemudian pajak diselesaikan, nah hak dari pembeli juga tidak terlaksana gitu, sehingga menimbulkan uang prestasi tentunya kalau dalam itu sih yang bisa saya jelaskan. Meskipun kalau kita berbicara jual beli hak milik atas tanah, jual beli itu merupakan proses privat sebenarnya kan gitu ya. Ya. Proses privat antara penjual dan pembeli. Ya. Akan tetapi karena ini berhubungan dengan hak atas tanah, berarti ada unsur publiknya karena negara menguasai ya. Negara menguasai. Sehingga ketika proses privat itu pun tidak selesai pada proses privat, tetapi juga harus melalui proses publik. Termasuk juga dalam proses peralihan hak, ya kan begitu ya? Karena Badan Pertanahan Nasional lah yang akan memberikan hak atau melakukan proses peralihan haknya itu kan begitu. Kemudian ternyata ada juga kandungan unsur-unsur pajak gitu ya, PPh, BPHTB, jadi itulah salah satu contoh kalau kita berbicara tindakan hukum atau perbuatan hukum yang atau yang menjadi tatbestan tadi gitu ya. Jadi betul-betul ini juga ya harus kita pahami, sehingga di dalam praktek pun kadang jika kita tidak memahami prosedur-prosedur itu, tentu saja proses peralihan itu menjadi terhambat gitu. Ya, pasti. Ya. Kalau Angga gimana Angga? Ya, kalau kita membahas mengenai tatbestan itu ada peristiwa, ada perbuatan, ada keadaan. Mungkin bisa memberikan contoh ilustrasi dari sisi pajak. Dari sisi pajak kebetulan kan ini ahli-ahli hukumnya istilahnya. Kalau saya dari yang ngulik di tata caranya lah ya. Hanya saja tata cara memang dikembalikan ke aturan hukumnya. Prosedurnya berarti tadi kan kita ambil contoh satu jual beli tanah lah istilahnya. Kalau jual beli tanah itu memang bahasanya jual beli tanah berapa karung beli tanah? Ini ada konsep ini. Jual beli hak milik atas tanah atau jual beli hak atas tanah. Itu kalau jual beli tanah berapa karung? Berapa truk? Itu bedanya. Tanahnya dan atau haknya gitu ya. Itu beda. Ya. Oke, lanjut. Siap. Berarti nanti dia langsung saya koreksi. Ya, oke, siap. Terima kasih. Karena kita istilahnya kita membawanya ke bahasa-bahasa awam. Lagi ngapain ini? Saya mau jual tanah. Jual beli tanah. Jual beli berapa karung ya? Berapa karung? Nanti dipajakinnya gimana caranya nanti ya? Jual beli hak tanah gitu istilah, hak atas tanah. Kalau dari unsur penjualnya memang seperti tadi disampaikan itu memang ada pajak penghasilan jadinya dia pajak penghasilan PPh kalau bisa kita ini kan lagi ke 4 ayat 2 kan ya final. Di sini saya sekalian langsung berbicara PPh final itu artinya dia pada saat terjadinya terutangnya pajak pada saat itu dibayar clear istilahnya. Tidak lagi akan menjadi
pajak di kemudian hari. Pajak itu akan clear pada saat diselesaikan di masa tersebut. Misalnya kita melakukan transaksi jual beli. Nah, pada saat transaksi jual beli, yang setahu saya ini akan melibatkan beberapa instansi, melibatkan BPN, Dispenda, dan KPP. Yang sekarang ini kan KPP ikut juga. Apa kepanjangan KPP? KPP Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak itu yang akan bertugas untuk apa istilahnya KPP itu dari pajak. Bukan, kalau menghitung itu kita sendiri, kan ini self assessment ini, menghitung. Hanya saja pada saat kita melakukan transaksi itu kan biasanya ada suatu peningkatan, karena ini mengalihkan hak ini kan, seperti tadi itu mempublish. Saya baru ini juga nih tadi baru nangkep istilahnya itu mempublish nantinya bahwa atas hak ini kepemilikan si A berpindah ke B gitu ya kalau nggak salah ya tadi bahasanya. Nah, KPP Kantor Pelayanan Pajak itu kan istilahnya sebagai pihak pemerintah pusat, mewakili pemerintah pusat dalam hal ini pajak penghasilan yang tadi. Dispenda mewakili daerah, pajak pembeli. Pajak pembeli. Kita simpelkan seperti itu. Kalau pajak pembeli adalah BPHTB. Ya, apa kepanjangan BEA atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, itu dia. Satu lagi BPN, terutama kan karena ini terkait dengan tanah, begitu istilahnya Pak. Mungkin nanti dijelaskan lagi tanah ini mungkin akan larinya ke undang-undang atau nanti ceritanya kan gitu. Tiga instansi ini dari satu transaksi yang seperti yang tadi dibilang peristiwa itu, pajak penjualan dikenakan PPh. Pajak final, di mana begitu pajak itu terutang diselesaikan, dia tidak akan menjadi pajak di kemudian harinya atas objek tersebut, atas objek peristiwa tersebutnya gitu. BPHTB seperti itu juga, itu akan menjadi masuk ke kas daerah dengan NJOP ya, di sini lagi ada nilai jual objek pajak, nilai jual objek pajak yang ditentukan oleh masing-masing daerah. Mungkin daerah A akan berbeda dengan daerah B. Hanya saja batasannya kita sudah tahu ada sonasi ya. Ada sonasi, hanya saja ada namanya NJUP TK. Tidak kena pajak itu adalah kalau untuk yang di daerah tadi yang pembeli itu ada di batasan 60 juta. Jika di bawah itu nilai transaksinya otomatis nihil pajak daerahnya. Sedangkan kalau pajak pusat atau pajak penghasilannya itu tidak ada limitnya. Begitu transaksi dikenakan tarif 2,5% untuk saat ini. Untuk yang sekarang ini pajak penghasilan itu 2,5%. Kalau BPHTB teknisnya kita kurangi dulu dengan IJOP TKP 60 juta itu baru dikali 5% untuk saat ini. Saya belum melihat juga sih ada aturan terbaru apakah dia akan menyamakan dengan tarif pusat atau tetap. Untuk saat ini yang setahu saya 5% masih itu istilahnya. Kenapa dikurangi 60? Karena itu memang di bawah itu nggak kena itu. Tidak kena dia. Ada batasan istilahnya. Nah, untuk ini yang mungkin saya akan kembalikan ke ke hukumnya. Apakah ada dasar hukum mengapa yang di daerah itu ada limit tidak kena pajak? Ini kan otomatis ada suatu istilahnya ada suatu area di mana atas perolehan itu pembeli tidak membayar, karena ada area yang dia harus membayar. Seperti itu. Jadi saya sekarang membalikannya istilahnya. Baik. Memang betul sekali kalau kita berbicara BPHTB tentu ada area seperti yang disampaikan tadi, area yang bisa tidak terhutang. Ya. Ada area yang menjadi terhutang gitu. Tapi sebenarnya pembahasan ini ingin kita bicarakan nanti ketika pada kesempatan lain kita berbicara terkait dengan pajak pusat dan pajak daerah. Jadi biar dulu pertanyaan-tanya nih kawan-kawan, kenapa ada perbedaannya itu nanti kita jawab. Nah, jadi tapi pada prinsipnya adalah pemerintah daerah itu pasti dia punya kebijakan masing-masing. Contoh saja, ada kawasan hijau ya.
kawasan hijau itu bisa saja tidak kena pajak. Tidak kena pajak dari PBB gitu PBB, ya, sepanjang dia tetap dilestarikan. Nah, jadi ada kenapa dia menjadi pajak daerah, tentu saja ada banyak pertimbangannya. Jadi ada beberapa kasus di masa-masa pandemi ini, ada kawan-kawan mau menjual hak milik atas tanahnya. Nah, tapi karena dia ada kebutuhan uang, ya, sehingga dia menjualnya di bawah NJOP, atau katakanlah menjadi di bawah NJOP. Nah, ini juga kan jadi kasus tersendiri, ya, karena misalnya NJOP-nya cukup tinggi, tapi dia menjualnya di bawah NJOP. Nah, sehingga akhirnya apa? Dia ini tetap dikenakan pajak sesuai dengan NJOP yang berlaku pada zona itu. Oke, ya benar. Jadi banyak hal-hal yang bisa terjadi terkait dengan hal tersebut. Nah, tapi satu sisi juga saya menarik juga ingin membahas tatbestan dalam konteks keadaan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada seseorang dengan ekonomi yang baik, dia punya hotel, punya restoran. Nah, sehingga dari kondisi keadaan tersebutlah timbul pajak. Nah, katakanlah kita bicara pajak restoran. Menurut pandangan kalian gitu ya, mungkin Pak Advokat dulu nih, Pak Ariana, ada pajak restoran. Sebenarnya pajak restoran itu yang punya restoran bayar pajak atau konsumen, ya, atau konsumen yang atau si orang yang belanja ke restoran itu yang menitipkan pajak. Ini gimana ini? Sebenarnya yang sepengetahuan saya gitu ya, dalam aturan kan, jadi kan setiap kita belanja itu biasanya kan kena pajak. Karena kalau di dalam ada pajak restoran itu sebenarnya pemerintah hanya memungut pajak yang dititipkan melalui restoran itu, sehingga konsumen yang membeli makan, mungkin minum segala macam itu sudah kena pajak, tinggal pemerintah memungutnya dari restoran atau restoran yang menyetorkan kepada negara. Itu. Sama hotel juga gitu, hotel. PHR kan, ya, pajak hotel dan restoran itu ya. Sehingga sebenarnya kan tidak ada. Ini saya nggak paham juga masalah akuntan, karena ada kenapa bisa ada tunggakan setiap di hotel ini, kemudian bisa ada surat apa namanya dari SKP atau DPK, dari itu surat cinta lah surat cinta bahasanya. Nah, itu hukumnya kan seperti itu. Jadi memang konsepnya adalah apa namanya, konsumen menitipkan pajaknya kepada negara karena telah membeli suatu barang atau makanan dan minuman kalau ini. Atau di hotel dia menyewa hotel yang sudah kena pajak include dari sana. Sekarang kemudian tugas pemerintah atau tugas negara untuk memungut atau dari hotel atau restoran itu yang memberikan kepada ini. Nah, perbedaan dalam praktek itu yang juga kita tidak paham kenapa bisa ada selisih atau ada kurang, atau apakah ada perbedaan perhitungan dari pelaku usaha dengan pemungut pajak seperti itu. Itu sih jadi pertanyaan. Ini nanya Angga. Oke, langsung saya. Ya, kebetulan dari ini kita berbicara pengalaman istilahnya. Pengalaman kebetulan kita berkecimpungnya di Bali. Ada beberapa kabupaten yang memang saya dipercaya untuk wajib pajak daerah ya kan. Terpisah ini kan. Nah, sebelum itu NPWP-nya pun terpisah sebenarnya ini. Kita memisahkan dulu yang seperti tadi. Nanti kan memang kita pancing-pancing sedikit lah ya. Pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dia memiliki nomor pokok wajib pajak. Ya, Stop, nomor pokok wajib pajak. Daerah dia punya nomor pokok wajib pajak daerah, NPWPD. NPWP dan NPWPD. Nah, itu dia. Yang di NPWP, kalau NPWP ini kan memang subjek yang kita ini kan subjek, nanti mungkin kita ada subjek orang pribadi, ada subjek badan, CV, PT, firma, yayasan, ada BUT juga, badan usaha tetap itu istilahnya. NPWPD tidak merujuk ke orang per orang ini atau badan ke badan ini, tapi dia langsung merujuk ke misalnya hotel A, NPWPD atas nama hotel A, NPWPD sekian, alamat di mana,
baru penanggung jawabnya siapa. Biasanya penanggung jawabnya kalau dia dikelola oleh PT, penanggung jawabnya direkturnya PT. Kalau dia langsung yang pemiliknya adalah pribadi, NPWPD-nya NPWPD-nya nama restorannya atau nama hotelnya, penanggung jawabnya pemiliknya itu. Itu dia. Nah, kembali lagi ke topik tadi tentang terkait tarif, sebenarnya benar yang saya baca pun di perbuknya ini, karena kan ini haknya daerah ini. Kalau kita berbicara PHR, pajak hotel, restoran, hiburan maupun yang lainnya, spa dan yang sebagainya, itu menjadi haknya kas daerah. Kewenangan pemungutannya ada di daerah. Kalau mungkin bahasanya kita membahasakannya, yang memungut itu sebenarnya ini yang tadi ini ada subjek-subjeknya ini, subjek NPWPD ini yang memungut dalam artian pembeli atau si pengguna jasa. Kalau kita bicara kalau sekarang kita mungkin contohkan saja dulu di hotel atau restoran lah, atau mungkin lebih gampangnya restoran lah. Kalau restoran, kita datang ke restoran, si restoran ini sudah di NPWPD kan, kita ditagih bill plus 10%. Di luar service charge lah ini. Kita bicaranya restoran itu dia men-charge include atau exclude. Nah, di sini mungkin nanti kita akan membahas di topik bahasan selanjutnya tentang tax planning. Tax planning lainnya nanti yang menjawab lebih detailnya ada di perencanaan pajak di tax planning. Nah, sementara untuk teknis yang tadi itu sebenarnya kita datang ke restoran, kita bayar, anggaplah ini minuman harganya 10.000 sudah margin gitu istilahnya, plus tax 10%. Otomatis kan kita membayar ke restoran ini 11.000 istilahnya. 10.000 punyanya restoran, 1.000 punyanya kas daerah. Nah, seperti itu. Di Spenda. Kalau kita sudah bagus memplanningkannya istilahnya, otomatis 1.000 ini kita keep. Kalau kita bicara teknisnya akuntansi, kita keep dia di neraca sebagai hutang THR. 10.000 kita masukkan ke laba ruginya kita potong harga pokok, ketemu profitnya kita. Profit itulah memang yang punyanya haknya kita sepenuhnya. 1.000 ini yang dititip ini akan menjadi kekeliruan kita jika kita tidak menyetor, karena ini kan titipan. Karena kita ditunjuk sebagai pemungut. Itu dia, kita yang memungut istilahnya. Karena kita self assessment nih. Misalkan self assessment baik daerah maupun pusat self assessment. Tunggu dulu, ngomong self assessment, kasih tahu dulu dong. Self assessment itu apa? Self assessment itu pemerintah, negara memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak, dalam hal ini subjek pajak, untuk menghitung, membayar, melaporkan. Sendiri. Nah, jadinya pemerintah nanti hadirnya di mana? Sekarang ada penjual, ada pembeli. Otomatis karena self ini, penjual ini diberikan wewenang penuh untuk dia seperti tadi, tapi dia ditunjuk ini penjual. Kamu sebagai pemungut ya, kayak itu istilahnya, pemungut, otomatis ada datang pembeli, aturan, kamu harus mengungut 10% nih dari penjualanmu, itu istilahnya. Dikonfirmasi oleh bill-nya dia, bill yang dia terbitkan. Nah, sekarang pun untuk sebagai edukasi juga, pemerintah daerah pun sudah punya terobosan dia, memasang alat di kasirnya. Nah, itu dia. Jadi bisa dikontrol, bisa disupervisi istilahnya. Memang kan fungsinya pemerintah dalam hal ini, mungkin pemerintah pusat, pemerintah daerah itu sebagai pengawas saja dia. Pengawas saja untuk kepatuhan wajib pajaknya ini. Begitu dia kolek ini yang Rp1.000 tadi yang 10% itu, di bulan berikutnya paling lambat itu tanggal 20, ada tanggal 15, ada tanggal 20, itu sudah harus disetorkan ke kas daerah melalui skema pelaporan PHR, SPTD, surat pemberitahuan
pajak terutang, surat pemberitahuan pajak daerah, pajak daerah dari hasil berapa dia memperoleh penghasilan selama sebulan itu. Gitu ya. Nah, di sana clear sebenarnya begitu dia memang sudah memposkan titipan ini sebagai titipan pajak, sehingga dia kan tidak mengambil lagi nih uangnya. Kadang-kadang kalau orang yang tidak istilahnya memperhitungkan dari awal, ini bisa kepake nih. Padahal ini titipan. Nah, kan nanti di sana justru kadang mismatch ya. Mismatch-nya di sana ya. Padahal dia kalau pembukuannya istilahnya pencatatan ya paling sederhananya dia harusnya dia sudah dititipkan 5 juta gitu katakanlah. 5 juta selama tanggal 1 sampai tanggal 30 itu 5 juta. Ternyata yang disetorkan hanya 2 juta itu misalkan. Nah, ini kan udah diawasi nih melalui tadi itu alat itu. Di luar konteks alat ini mungkin error atau apa sebagainya, nanti itu ada skema pemeriksaan lanjutan kan gitu istilahnya. Nah, begitu kita laporkan otomatis. Nah, di sini sebenarnya kan kita ada kesalahan bahasanya kan, bukan kekeliruan ini karena kita berbicara betul. Kalau setahu saya berarti ini ada kesalahan saat membayar dan melaporkan seperti itu. Di sana nanti timbul karena perbedaan itu mungkin timbul seperti yang tadi itu karena dia mungkin salah catat dan sebagainya, atau memang sengaja tidak sengaja. Ada kesengajaan atau ketidaksengajaan itu kan lumayan itu dititipin 10%. Iyalah. Kita pakai operasional atau kita keep nanti kita mandi sendiri. Justru malah nanti akan apalagi di Bali ini kan ya katakanlah salah satu sumber pendapatan daerah terbesar itu kan dari pariwisata. Dari pariwisata salah satunya adalah hotel dan restoran. Nah, cuman masa pandemi ini ya kita merasakan sekali kan gejolaknya. Ketika tidak ada wisatawan, kemudian hotel tidak dapat beroperasi, kemudian restoran juga tidak terimbas juga. Akhirnya ya katakanlah kita mengalami proses dari sisi ekonomi di Bali ini cukup menurun juga ya. Berarti pendapatan daerah juga terpengaruh semua karena kan itulah kalau saya lihat memang sebenarnya pendapatan daerah diambil kan dari ini sebenarnya dari uang titipan ini sebenarnya kan uang titipan ini. Nah, hanya saja yang saya ketahui juga daerah tidak diam dalam artian memang kan ini kalau saya bilang fair dia sebenarnya. Ini kan hanya titipan. Berapapun omsetnya dia mengkolek dari pemilik customer, yaitu yang diserahkan ke kas daerah. Ya, nanti untuk laba ruginya ya kita mungkin seperti yang tadi saya sampaikan. Kita nextnya mungkin terkait pertandingan hanya saja jika memang tutup total artinya sama sekali tidak beroperasi atau kita memilih untuk tidak beroperasi karena beroperasi pun tidak menutup biaya operasional, kita terpaksa tutup. Ini diberikan kebijakan sama daerah. Kita cukup mengajukan surat bahwa kita itu kalau tidak salah dari kepala daerah dan kepala lingkungan menerbitkan surat, kita mengajukan bahwa kita tidak beroperasi selama dari bulan ini sampai bulan ini. Itu istilahnya. Itu ditandatangani oleh kepala lingkungan. Kita cukup sampaikan aja itu suratnya ke Bapenda untuk dilampirkan di laporannya itu bahwa kita memang berarti tidak akan dipungut karena dipungut pun 0 rupiah istilahnya. Tidak ada titipan karena kita tutup soalnya kan gitu istilah. Oke deh. Seperti itu pajak daerah sih. Oke deh, mungkin sementara kita bahas Tatbestan ini cukup dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi, ternyata juga setelah kita hanya baru bahas satu item saja atau satu hal saja terkait Tatbestan, yaitu adalah perbuatan, adanya peristiwa, kemudian keadaan yang merupakan objek pajak sebagaimana diatur oleh undang-undang. Itu saja sudah begitu banyak permasalahannya. Tadi juga timbul pertanyaan bagaimana kenapa daerah bisa memberikan ambang atau batas BPHTB yang tidak perlu tidak terutang dan BPHTB yang dapat dihitung menjadi bagian BPHTB yang terutang. Jadi nanti kita akan bahas pada segmen berikutnya.
Baik, terima kasih Ariana, Siap. Pak Advokat kondang kita ini. Kemudian Angga sebagai seorang konsultan pajak yang bersertifikat. Saya rasa pertemuan kita cukupkan hari ini, ya. Tetapi saya akan undang lagi, kita akan berbicara lagi hal-hal yang terkait dengan pajak dan permasalahan-permasalahan hukum. Ya. Baik, terima kasih. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Sampai jumpa.